الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم بالمقاصد بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك. Baik, kita buka dulu halaman 29 baris di tengah turun sedikit 2 baris, dari tengah turun sedikit 2 baris dah, atau 3 baris. Itu yang lalu sampai ma taqaddama dzikruhu. Sekarang wal itar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghamiri minaluh al-azimi ni'amuh al-faidi nawaluh al-mutawatiri karamuhu wa ala'uh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ustadz Al-Hajj Saiful Hidayat, yang kami hormati Al-Ustadz Al-Hajj Mahfud, Al-Ustadz Faiz, Al-Ustadz Amin, dan juga para asatizah yang lain yang kami muliakan, asatizah dan ustazat, serta orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada pagi ini kembali kita bertemu di masjid ini dalam rangka mengikuti pengajian. Syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pertemuan ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan melanjutkan halaman 29, baris dari tengah tarik ke bawah 2 baris atau 3 baris, yang dulu sampai sebelah kanan, yang dulu sampai ma taqaddama dzikruhu. Pembicaraan kita masih berkenaan dengan sholat sunnah witir. Sedikit lagi nih sambungannya witir, nanti pindah ke sholat sunnah duha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhul muallifu rahimahullah wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal itaru min akhiril laili afdalu liman kana lahu adatun fil qiyami bihaitsu la yafutuhu illa nadiran. Wal itaru, dan melaksanakan witir, min akhiril laili, di akhir malam, yakni setelah tahajud menjelang subuh. Afdalu, itu lebih utama, liman kanat lahu, bagi orang yang baginya itu adatun, kebiasaan, fil qiyami, di dalam melaksanakan qiyamul lail, tahajud, bihaitsu la yafutuhu illa nadiran, dari sisi tidaklah luput dari sholat itu
atau dari tahajud tersebut illa nadiran, kecuali jarang luputnya, seringan tahajudnya. Kalaupun luput dia tidak tahajud ya karena terlalu lelah, barangkali kerja siang ya, kemudian kurang istirahat sehingga dia kelewatan langsung sholat subuh. Jadi jarang begini ya karena lelah aja. Kalau terbiasa itu jarang dia luput dari sholat tahajud, maka tahajud yang utamanya adalah dilaksanakan setelah sholat tahajud. Sholat witirnya dilaksanakan setelah sholat tahajud dan sholat sunnah-sunnah yang lain di malam hari. Jadi di bagian akhir tahajudnya itu kalau yang terbiasa bangun malam gitu. Wa man laisa kadzalik, dan orang yang tidak demikian, artinya tidak sering bangun malam tadi, kecuali jarang dia tidak bangun malam, banyakkan bangun malam. Tapi kalau yang tidak demikian ya dia bangun malam sesekali gitu kan. Kebanyakan adalah habis isya dia tidur langsung subuh. Kalau yang tidak demikian tadi, fa'itaruhu, maka dia melaksanakan witirnya qabla ayyanama, sebelum dia tidur, khairun lahu, lebih baik baginya, wa ahwatu, dan lebih berhati-hati. Jangan sampai tidak melaksanakan witir. Karena salah satu wasiat Rasul SAW, jangan ditinggalkan ya puasa 3 hari tiap bulan, jangan ditinggalkan sholat duha, dan jangan ditinggalkan witir ya. Jadi kalau yang tidak terbiasa bangun malam, witirnya habis sholat isya atau sebelum tidur katanya. Habis sholat isya boleh, habis sholat ba'diyah isya 2 rakaat langsung kita witir ya. Sama witirnya, witir pada saat terawih dulu witir ya. Qabla ayyanama khairun lahu wa ahwatu, lebih baik dan lebih menjaga-jaga, berhati-hati. Wa mahma autara qabla naumihi, dan ya, di mana saja atau kapan dia witir sebelum tidurnya. Tsumastaiqadha, kemudian dia bangun malam. Tadi sebelum tidur dia dah witir, malam ngendusin lagi, bangun minal laili, dari malam hari, wa qasada, dan dia bermaksud ayyusalliya, untuk sholat, fal yusalli, maka sholatlah, ma badalahu, apa yang tampak baginya atau yang yang kelihatan, badayatu itu kelihatan. Jadi sholat aja habis itu, begitu bangun malam ya, kita padahal udah witir tadi ya, bukan witir menutup sholat, begitu bangun ya sholat lagi ya, sholat aja, sholat tahajud, sholat macam-macam gitu kan. Tetapi jangan witir lagi, karena udah witir tadi ba'da sholatil isya, setelah sholat isya itu udah witir dia ya. Jadi nggak witir lagi, tinggal sholat sunnah saja, sholat tahajud, sholat sunnah hajat ya, sholat tasbih, sholat apa saja ya. Fal yusalli ma badalahu wa witruhu, dan witirnya al awwalu, yang pertama tadi, yang habis sholat isya dia dah witir, udah itu udah cukup, nggak perlu witir lagi. La witrani fil lailati, kata Nabi, tidak ada 2 witir di dalam satu malam ya. Witir cuma sekali, tidak boleh 2 kali ya. Witirnya tadi yang pertama katanya ya, udah cukup ya, witirnya itu yang pertama. Kafiyatun, cukup witirnya pertama, atau kafihi, udah mencukupi baginya, itu ada titiknya, kafiyatun. Wa witrul awal ya. Witir ini kalau di dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin asri wasyaf'i wal watr,
Itu boleh baca dua, boleh baca water, boleh baca witer. Itu yang baca pakai qiraat ya. Boleh. Sama juga witir, makanya saya demi witir, demi yang ganjil, demi yang genap. Syab iwal witir, syab iwal water ya. Jadi wal water yang kita baca yang biasa aja. Kecuali orang yang tahu ilmu qiraat, bacanya itu boleh dua ya. Artinya sama, witir juga ya. Ganjil artinya. Dan pelaksanaan witir ini maksimalnya 11 rakaat. 2 tutup dengan 1. Ya. 11 rakaat. Atau bisa 5 rakaat 2 tutup dengan 1. Dan 2 sebelum witir yang satu itu namanya muqaddimatul witir. Ya. Atau minal witri, bagian dari witir. Usolli sunnata minal witri rakaataini. Usolli sunnata muqaddimatil witri rakaataini. Muqaddimah witir atau bagian dari witir. Yang witirnya itu yang satu, kecuali yang witir sekali 3. Usolli sunnatal witri salata rakaatin. Ya, itu udah witir sekali 3. Kalau yang 21 itu, yang 2 itu adalah muqaddimah pendahuluan witir. Ya, atau bagian dari witir ya. Jadi pelaksanaannya itu ya boleh sampai 11 ya. Dan Nabi melaksanakan 11 witirnya Nabi ya, 11 ya. Selesai dah tuh permasalahan witir. Sekarang kita pindah. Wa minas sunnati, dan sebahagian dari sunnah salat al-muhafadzati ala salatid duha, yakni menjaga, memelihara salat duha, salat di pagi hari. Setelah salat sunnah isyraq itu boleh langsung duha ya. Atau ulama beda pendapat isyraq dengan duha. Itu isyraq duha, isyraq duha, isyraq duha gitu kan. Artinya dia juga ada yang menurut gitu. Padahal beda al-isyraq ya dengan duha. Setelah isyraq dulu baru sholat duha. Begitu jam 6:10 sekarang itu kita sudah melaksanakan isyraq. Bunyi belnya di jam kita jam 57 ya, jam 6 kurang 3 menit lewatkan aja lah. 10 menit emang harus dilewatkan. Karena waktu sebelum lewat 10 menit itu masih waktu masih waktu haram untuk sholat ya. Jadi pelaksanaannya boleh setelah isyraq. Yang bagus adalah nanti dijelaskan di sini. Yang bagusnya gimana pelaksanaannya? Sampai kapan? Sampai waktu zuhur. Jadi sholat duha itu ya dari setelah sholat isyraq atau matahari istilahnya sepenggalah ya, segalah tingginya kelihatannya gitu kan. Nah itu sampai zuhur, sampai tergelincir matahari sampai waktu zuhur ya. Jadi kalau 11:30 ya masih boleh sholat sunnah duha ya. Kita sibuk barangkali kemudian udah 11:30 sebelum sholat duha, disolat aja sholat duha ya. Asal jangan banyak-banyak, nanti nggak keburu ya. Paling tidak 4 rakaat ya. 2 rakaat minimal ya. Di sholat duha dianjurkan betul, jangan sampai ditinggalkan sholat duha ya. Sesibuk apapun kita tetap melaksanakan sholat duha. Wa waktuha wa aqalluha, dan paling sedikit sholat duha itu rakaatani, 2 rakaat. Minimal 2 rakaat langsung dah. Habis kita doa kita langsung bergerak berangkat yang mau berusaha dan lain sebagainya. Wa aksaruha, dan paling banyak sama nurakaatin, 8 rakaat. 8 rakaat itu paling banyaknya, maksimalnya. Minimal 2 rakaat, maksimalnya 8 rakaat. Wakila, dan ada pendapat, dikatakan artinya ada pendapat ulama ya bahwasanya ya paling banyaknya itu adalah ya isnata asyarata rakaatan gitu. Yakni ya
12 rakaat. Tapi jarang yang melaksanakan 12 rakaat ya. Tapi ada pendapat itu. Wa fadluha kabirun, dan keutamaannya cukup besar. Keutamaan sholat duha itu cukup besar ya. Wa waktuha al-afdalu, dan waktunya yang afdal, antusalla, untuk dilaksanakan sholat itu, inda mudiyi qaribim minar rub'in nahari. Inda mudiyi, pada saat udah lewat ya. Qarib, mendekati, min rub'un nahari, dari 1/4 hari ya. Kira-kira pukul 9, itu afdalnya pukul 9 melaksanakan ya sholat duha. Walaupun boleh dari pukul 6:30 tadi boleh, apalagi kita kalau anak-anak di sekolah itu jam 6:30 memang melaksanakannya, sebab dia jam 7 udah masuk, udah bel masuk belajar ya. Jadi 6:30 kita ajak ke aula melaksanakan sholat duha. Maaf. Antusalla inda mudi qaribim min rub'in nahari. Qala alaihissalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Jadilah atas tiap-tiap persendian salah seorang dari kalian itu sedekah. Jadi persendian ini harus disedekahkan. Ini persendian ini lekukan. Nah ini kalau dihitung ada 360 persendian. Ini ya. Ini persendian semuanya. Kalau dihitung ada 360 ya. Jadi semuanya adalah memerlukan untuk disodakoi gitu, untuk disedekahkan itu persendian tersebut, sodakoh ya. Wa kullu tasbihatin sodakoh, dan tiap-tiap tasbih subhanallah itu juga sodakoh. Wa kullu tahmidatin sodakoh, dan tiap-tiap tahmid alhamdulillah itu sodakoh. Wa kullu tahlilatin sodakoh, setiap tahlil la ilaha illallah itu sodakoh, tahlil la ilaha illallah. Wa kullu takbiratin sodakoh, dan setiap takbir sodakoh ya. Apalagi besok nih ya, Idul Adha itu kan ada takbir Allahu Akbar dari malam ya. Atau bahkan mulainya itu kalau Idul Adha adalah dari subuh hari Arafah. Hari Minggu kita kan tuh hari Arafah tuh ya, kalau lebarannya Senin, subuh hari Minggu ya, itu habis sholat subuh, sebelum zikiran, sebelum wirid yang lain, baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu udah mulai ya. Subuh di hari Arafah sampai zuhurnya begitu juga nanti, sampai asarnya begitu juga, sampai maghrib, malam dah tuh, malam takbiran habis maghrib. Nah itu kapan aja, itu namanya takbir mutlak ya, mutlak kita takbir. Kalau takbir muqayyad itu takbir yang terikat dengan ya setiap sholat 5 waktu. Itu Idul Adha aja, Idul Fitri enggak, jangan disamain. Idul Fitri kagak nyunah habis sholat takbir enggak ya. Yang ada adalah Idul Adha ya. Yang sunnah kita diperintahkan untuk takbir setelah sholat 5 waktu ya, itu adalah adanya di Idul Adha. Idul Fitri enggak, jangan main-main aja. Kadang-kadang kan kita main-main aja, ini kan lebaran nih ya, begitu udah sholat Idul Fitri kemudian habis itu takbir zuhurnya, asar takbir lagi, enggak nyunah ya.
nggak disuruh gitu. Jadi tadi takbir, kuli takbiratin sodakoh, tiap-tiap takbir itu juga ada sodakoh di dalamnya. Wa amrun bil ma'rufi, ala kulli sulamin min ahdikum sodakoh. Ala kulli sulamin. Wa amrin bil ma'rufi, dan melaksanakan, memerintahkan untuk berbuat baik, sodakotun. Fikuli berarti kuli amrin, setiap ya perintah untuk kebaikan sodakoh. Wa nahyin anil munkari sodakotun, dan larangan, setiap larangan dari kemunkaran adalah sodakoh. Wa yujzi'u min dzalika, dan cukuplah dari semuanya itu ya, yang memang harus di dalamnya ada sodakoh gitu lah, di dalamnya ada sodakoh. Cukuplah yang demikian itu, wa yujzi ya, min dzalika rakaatani rakaahuma minad duha. Cukuplah dia itu sholat 2 rakaat ya, 2 rakaat dari sholat duha. Salat duha 2 rakaat udah memenuhi itu semuanya tuh, udah memberikan sodakoh semua kita berarti. Wa qala alaihi salamu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala syaf'atid duha ufirat lahu dunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri ya. Man hafadha, siapa yang menjaga, ala syafa'atid duha, yakni dari genapnya duha, wufirat diampuni, lahu baginya, dzunubuhu akan dosa-dosanya, dosa-dosanya diampuni. Walau kana, sekalipun dosa-dosa itu mithla zabadil bahri, seperti buih di lautan. Sekalipun banyak gitu, tapi diampuni. Dan ini biasanya dosa-dosa kecil yang begini. Kalau dosa besar perlu taubat secara khusus. Wasyafa'atu, dan genap itu ia adalah ar-rakaatani, 2 rakaat. 2 rakaat salat duha ya, itu namanya syaf'ah. Ya, genap. Wasulama, dan sulama persendihan, wal mafsalu, yakni bagian lekukan persendihan ya. Wa fi kulli insanin, dan pada setiap orang, salatu mi'atin wa sittuna, ada 360 mafsolan persendian. Itu tadi ada 360 persendian. Ba'da ayyamis sanah, bukan ba'da nih ya, kalau ba'da setelahnya. Bi'iddi ayyamis sanah, dengan hitungan ya hari-hari dalam setahun. Kan setahun 360 hari, itu sama hitungannya. Wa tusamma sholatud duha, dan dinamakan salat duha sholatul awabin, juga dinamakan dengan salat awabin. Sama halnya antara maghrib dengan isya, itu kita ada salat sunnah awabin ya, setelah ba'diyah maghrib itu salat, kalau kita di masjid nggak pulang lagi, itu salat awabin sebelum kita zikir dan lain sebagainya, sebelum baca Quran ya. Itu 2 6 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Usolli sunnata awabin, sunnatal awabin rakaataini lillahi ta'ala. Itu awabin juga disebut salat duha, sama juga salat awabin. Mengapa? Nanti ada segi kesamaannya. Mengapa disebut awabin ya. Salat duha, salatul awabin kas salati bainal isya'aini, seperti sholat antara 2 isya. 2 isya itu maksudnya adalah antara maghrib dan isya, disebutkan isya'aini, namanya 2 isya.
antara maghrib dan isya maksudnya. Ya, isya ini itu sholat antara dua isya, antara maghrib dan isya itu sholat awabin juga, ya gitu. Wal awwabu, dan awwabu, awwab, innahu awwab ada di Quran. Huwa ar-raja' ila Allah, adalah orang yang kembali kepada Allah. Itu namanya awwab, orang yang senantiasa kembali kepada Allah fi awqatil ghaflati, pada waktu-waktu lalai, waktu-waktu orang sibuk, orang lupa, dinamai awabin, ya. Kan duha di pagi hari banyak orang yang pada sibuk, udah langsung jalan kerja sampai zuhur, kagak sholat lagi kan gitu. Samping mencari keduniaan juga, ya. Pagi-pagi ya nggak sholat duha lagi, ya. Ini namanya orang banyak yang lalai di situ, ya. Wahadani, dan ini adalah waktu pagi duha dan waktu antara maghrib dan isya, ya. Ini juga banyak orang lalai, ya. Makanya ada waktu-waktu yang perlu kita jaga. Itu ada 4 waktu, yakni sore kira-kira jam 5:30 sampai maghrib. Itu sila aja dah, kalau kita punya tempat sholat di rumah, sila aja di sambil nunggu maghrib, dzikiran, baca ma'surat, ya. Kemudian waktu antara maghrib dengan isya, tadi isya'in, itu yang kedua. Waktu tengah malam sebelum subuh, itu yang ketiga. Kemudian waktu setelah subuh sampai isyraq, itu yang keempat. Jaga waktu-waktu itu untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau sempat nggak ada kesibukan, ya kalau ada kesibukan nggak apa-apa juga ditinggalkan, karena sunnah sifatnya, ya. Apalagi kita berada sekarang di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, yang kata Nabi adalah al-amalus sholihu fiha, ya, afdalu, ya. Salat beramal soleh di 10 hari yang pertama itu wal fajri wal layalin asyrin wasyaf'i wal wat asrin, itu layal asrin, ya. Al fajri wal layalin asrin, itu wal layalin asrin 10 malam 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini beramal soleh lebih utama. Sampai faqalu, sahabat itu menjawab bertanya, walal jihad ya Rasulullah, tidak juga jihad itu lebih utama ya Rasul daripada beramal di 10 hari pertama? Qala walal jihad, juga tidak jihad. Illa, kecuali kata Nabi, rajulun, seseorang, kharaja, keluar, binafsihi wa malihi, dengan membawa jiwanya dan hartanya. Itu kan perang, dia bawa jiwa dan harta, kendaraan, dirinya, ya. Tsumma lam yarja' fi dzalika bisyai'in, fi dzalika bisyai'in, kemudian kagak pulang lagi, ya, mati syahid gitu. Mati syahid ini lebih utama. Kalau cuma sekedar dia jihad kemudian pulang belum mati, matinya nanti mati yang biasa, ya itu masih lebih utama beramal soleh di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, ya. Satu itu, ya. Sampai para ulama mempertanyakan mana sih yang utama, Lailatul Qadar atau Dzulhijjah. Kalau Lailatul Qadar kan kita tidak tentu, kita raba-raba, kecuali orang yang terus-menerus di ibadah, yang gak putus-putus dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan atau 29, ya. Itu dia bisa berbarengan dengan Lailatul Qadar. Sedangkan yang namanya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah kan ketahuan 10 hari namanya. Semuanya itu 10 harinya semuanya, ya. Nah, jadi di sini ada perbedaan. Itu yang pertama, kemuliaan Dzulhijjah ini jangan sampai kita lewatkan. Mumpung tadi ada kaitannya dengan, ya, ibadah.
Kemudian yang kedua, Dzulhijjah ini adalah bulan haram. Ya, minha arba'atun hurum di dalam surah At-Taubah 36. Di antara 12 bulan yang Allah ciptakan dalam satu tahun, itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Disebutkan bulan haram karena haramahallahu ya mundu ahdin qadim. Allah itu memuliakan ya bulan haram ini, Dzulqa'dah, dah lewat Dzulhijjah, Muharram, Rajab, 4 bulan ini Allah muliakan sejak dulu, sejak diciptakan yauma khalaqas samawati wal ard. Tadi kaitan dalam surah Taubah. Semuanya itu panjang kan? Ya, satu ayat itu. Ya, nah itu Allah sudah ciptakan, termasuk penciptaan langit dan bumi, dan diciptakan sebagai macam fasilitas atau namanya kelengkapan kehidupan manusia. Ya, bulan setahun dalam 12 bulan, kemudian 4 bulan itu sudah haram Allah. Ya. Dan orang Arab itu memuliakan bulan haram. Ya, sekalipun mereka ya kafir musyrik, mereka memuliakan itu. Giliran bulan haram kagak perang mereka. Karena ingin supaya orang-orang yang melaksanakan haji ya itu aman. Kan mereka kafir kan pada haji juga ya. Caranya dia tawafnya lain itu. Ya, tawafnya dengan menanggalkan pakaian, enggak pakai pakaian. Maka ada di dalam Al-Qur'an man harrama zinatallah ya. Al-A'raf ya. Ayat yang ke-30 atau sekian lah 30. Siapa yang mengharamkan pakaian zinatallah, itu arti perhiasan pakaian yang Allah suruh ya. Artinya pertanyaan itu tidak ada yang mengharamkan, kan mereka mengharamkan ya. Ini kami dapat dari orang-orang tua kami, kalau giliran tawaf itu adalah dengan telanjang kemudian bersiul-siul. Ini kagak ada ya. Itu cara mereka aja, sehingga ya di Quran ya disuruh sampaikan kepada Nabi man harrama zinatallah ya. Ini mannya ini namanya mannya istifham inkari namanya. Mengingkari, tidak ada artinya gitu. Yang mengharamkan berpakaian, justru disuruh berpakaian kan gitu. Nah, jadi 10 hari yang pertama ya, ini di bulan Dzulhijjah itu harus kita jaga dengan macam banyaklah yang bisa kita kerjakan. Paling kagak secara umum adalah bikasrotis siam, banyak-banyak puasa. Dan puasa boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Tanggal 10-nya kan dah hari nahar, Idul Adha ya. Boleh juga tanggal berapa aja dah 10 hari yang pertama itu. Terutama adalah paling tidak adalah hari Arafah. Boleh Tarwiyah dan Arafah 8 dan 9 ya. Boleh hari pertama, hari kedua, kalau tidak sempat hari ketiga ya. Kagak juga nggak apa-apa sih, sunnah aja. Cuma kita nggak mendapatkan fadilah, keutamaan dari 10 bulan Dzulhijjah ya. Double-double tuh. Di samping dia bulan haram, bulan yang dilipat gandakan. Kalau di dalam ayat At-Taubah 36 fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menganiaya diri dengan berbuat maksiat. Diri kalian jangan bermaksiat. Nah, ulama menafsirkan, hampir beberapa tafsir itu mengemukakan bahwa kalau ya berbuat maksiat dosanya double ya, dilarang, nggak boleh berbuat maksiat di bulan haram. Sebenarnya bukan bulan haram aja, bukan bulan haram juga nggak boleh maksiat ya. Cuma ditekankan karena di sini double dosanya. Kalau dosanya double, melaksanakan ketaatan, ketakwaan, tentunya juga pahalanya double. Maka Nabi menganjurkan untuk kasratis siyam wan nadam ala ma salafa minal atham, dan juga menyesali apa yang telah berlalu dari dosa-dosa. Giliran kembali kepada Allah, taubat kita kepada Allah. Kita lihat dosa kita masa lalu, kita berflashback, namanya tarik mundur ke belakang ya. Kita sesali. Kemudian wadhkuru khaliqal anam, yang ketiga adalah ya, yakni ingat pencipta manusia, ingat Allah, zikrullah ya.
Zikrullah bukan zikir dengan lisan saja, bukan dengan hati saja, tetapi juga dengan anggota tubuh. Tidak melaksanakan perbuatan maksiat, tidak curang dalam berdagang, tidak curang dalam bekerja, ya, jujur ya dalam berdagang bekerja, ya, tidak melaksanakan yang menyimpang lah, ya. Nah ini namanya ingat Allah. Sehingga kalau kita tidak ingat Allah ya tersesat, ya, dalam semua baik masalah din agama, kagak pakai cara-cara yang Allah tuntunkan kepada kita, lebih-lebih masalah dunia yang memang syahwat keduniaan itu manusia begitu luar biasa, memperturutkan hawa nafsunya berkaitan dengan al-kainat yang dikemukakan oleh ahli tasawuf. Al-kainat itu artinya yang ada masalah alam dunia ini, kenikmatan, ya. Punya mobil baru, jalan-jalan dulu, ini namanya jalan-jalan boleh, asalkan jangan gitu waktu zuhur panggilan ya berhenti dulu, sholat dulu, ya. Ajak keluarga kita ke masjid, ya kan, jalan-jalan, bukan nggak boleh. Tapi kalau kemudian sampai lupa, ya pagi-pagi begini emang mau berangkat, ya kalau jarang-jarang sih nggak apa-apa. Kalau jalan-jalan dulu tiap hari Minggu, ini ngaji-ngaji kagak, orang jalan-jalan pagi-pagi udah berangkat, kan gitu. Mau jalan-jalan kagak ngaji dulu, ya. Nah ini namanya lupa terhadap Allah tadi, ghaflah, ya, lalai terhadap Allah, ya. Ufirat lahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri wasyabu warakatan wasulama wal fasal, ya, mafsal bi'addi ayamis sanah wa tusamma sunnatud duha salat al-awabin. Lagi awabin kita bicara nih, awabin, ya. Ya ini kembali kepada Allah, pulang balik kepada Allah pada saat kita lalai. Dan ini adalah wahadal waktani, dan dua waktu ini, duha dan antara maghrib dan isya, yang kami maksudkan, waqtad duha yang saya maksudkan, kata pengarang, waqtad duha, waqta sholatid duha, waktu sholat duha, wa ma bainal isya ini, antara dua isya, min awqatil ghaflah, adalah waktu-waktu lalai. Amal awalu, adapun yang pertama, ya, yakni duha itu falikba bin nasi, maka manusia itu konsentrasi penuh fihi, dalam waktu itu, alal ma'ayish, dari mencari kehidupan, wal makasib, dan usaha, ad-dunyawiyah, untuk mendapatkan keduniaan yang sifatnya ma'ashi, kehidupan dan usaha dunyawiyah. Wa amma tsani, adapun yang kedua, bainal isya'ain tadi, dua isya, fal istighalin nasi, karena sibuknya manusia, fihi, pada waktu itu, birruju'i, karena baru pulang, ilal manazili, ke rumah-rumah mereka, wa tanawulil at'imah, dan juga menyantap makanan. Al-asya itu makan malam. Faman roja'a ilallah, dan siapa saja yang kembali kepada Allah, wastaiqadha li ta'atihi, dan dia sadar dengan ketaatannya, fi hadhil awqati, pada waktu-waktu ini, kana indahu, maka baginya, bimakanin, ada satu tempat, ya. Jadi tempatnya berbeda gitu. Orang yang membiasakan tadi untuk memuliakan waktu duha dan juga waktu antara isya dan maghrib, itu ada makan tempat. Baik, wa minal mustahabbi, dan termasuk yang disunahkan, salatut tasbihi, salat tasbih. Salat tasbih, wahya arba'u raka'atin, yakni salat tasbih itu 4 rakaat. Wa qad waradatil akhbaru, dan telah sampai kepada kita berita, bifadliha, dengan keutamaan salat tasbih. Wa anna man shallaha, siapa saja yang melaksanakan salat
Ghafarallahu lahu, Allah mengampuni baginya salat tasbih ma taqaddama, apa yang terdahulu, min dunubihi, dari dosa-dosanya, wa ma ta'akhir, atau yang ke depan, yang belakang udah lewat atau yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li ammihil Abbasi, kepada pamannya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, ridha Allah kepadanya, hina allamahu iyyaha, ketika Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Abbas itu akan sholat tasbih tadi, sholaha, ya, sholat allamahu, hina allamahu iyyaha, sholliha, sholatlah, shollaha, maka sholat dia, sholat akan yang sholat tasbih, fi kulli yaumin, tiap-tiap hari, au fi kulli jum'atin, atau seminggu sekali tiap Jumat, au fi kulli syahrin, atau setiap bulan, au fi kulli sanatin, atau setiap tahun, au fil umri marratun, atau di dalam seumur hidup sekali pernah melaksanakanlah, ada al hadis, ya. Jadi Nabi pada saat mengajarkan kepada pamannya Abbas itu, dikemukakan kalau bisa setiap hari, kalau kagak ya seminggu sekali, kalau kagak sebulan sekali, kalau tidak setahun sekali, kalau tidak juga laksanakan seumur hidup pernah melaksanakan sholat tasbih, sholat sunat tasbih, ya. Ini cukup ditekankan, ya. Kalau saya itu biasa di bulan Ramadan, sempat di bulan Ramadan sholat tasbih, ya. Atau kalau memang ada ibu-ibu jamaah tuh biasanya ngajak sholat sunat tasbih, ya sholat sunat tasbih di rumah, ya. Jadi paling tidak itu kalau bisa, ya, lebih kerap itu lebih sering, silakan, ya. Ini sholat tasbih. Pelaksanaannya nanti sholat sunat tasbih itu adalah 4 rakaat, kalau malam 2, kalau siang 4, sekaligus salam. Nanti caranya dikasih tahu di sini. Kalau malam 2 sudah biasalah kita, ya, 2 kan semuanya itu 150 tasbih, ya, jumlahnya dari 2 rakaat. Jadi kalau 4 rakaat 300 jumlahnya, 300 tasbih, ya. Kalau yang malam sudah biasa, kita habis baca Fatihah, baca surah, pokoknya intinya adalah setelah dibuntut kita baca doa yang biasa, ya, atau baca surah, itu tasbih. Pada saat berdiri 15, ya. Kemudian kita ruku, setelah doa biasa subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, lanjutkan dengan tasbih 10. Yang 15 cuma pertama dah, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, biasa baca tasbih lagi 10 lagi, ya. Kemudian sujud Allahu akbar subhana rabbiyal a'la, baca 10 lagi, jangan lupa tapinya, ya. Kemudian, ya, habis begitu antara 2 sujud duduk, itu baca tasbih lagi 10 lagi. Kemudian sujud lagi, setelah baca doa sujud biasa 10 tasbih lagi. Nah, mau ke atas sudah 1 rakaat kan tuh. Mau 1 rakaat ngaso duduk istirahat istilahnya itu, ya. Ya, artinya duduk dulu seperti duduk antara 2 sujud, sama itu baca tasbih lagi 10 kali lagi, baru ke atas naik. Itu 75 kalau dihitung-hitung, direken-reken. Nanti begitu pula bagian akhir, sama dengan yang tadi. Kemudian di bagian akhir setelah tahiyat akhir baca lagi 10 tasbih lagi, baru salam, ya. Kalau di bagian yang 4 rakaat nanti ada cara tersendiri. Setelah dia baca doa iftitah, ya, kemudian dibaca 10 kali tasbih. Setelah baca Fatihah dan baca surah, baca lagi 15 tadi itu 10, ya, setelah itu. Dan selanjutnya nanti 10 akan dikasih tahu di sini, ya. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, rahimahullah, yang Allah rahmati kepadanya. Sebahagian ada gitu ulama yang mengatakan dari ulama, alaihim rahimahullahu alaihim, yang Allah rahmati, ya, kepada mereka.
Wa hadhihi sholatu, dan salat ini kata sebagian ulama ya, mujarrobatun, mujarab kalau kita bahasa mujarab dari mujarrobah ya. Mujarrobatun ya, mujarab liqada'il hawaiji al muhimmah ya, dari menunaikan ya, keperluan-keperluan yang penting. Jadi mujarab untuk ada keperluan-keperluan penting itu sholat sunat tasbih ya. Kita minta kepada Allah. Di samping sholat sunat hajat juga ada juga ya. Karena ada hajat keperluan. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebahagian mereka, idza shallaita lailan, apabila salat di waktu malam hari, kana alladhi yanbaghi, patutlah di malam hari yang patut ya, antusalla, untuk salat bitahrima ini dengan dua takbiratul ihram. Tahrim itu takbiratul ihram. Watashahhudaini, dan dua tasyahud ya. Jadi 2 rakaat tasyahud, 2 rakaat tasyahud gitu artinya itu 2 tasyahud. Wa taslimataini, dan 2 salam. Setelah salam bangun lagi 2 rakaat artinya. Rakaataini ba'da rakaataini, setelah 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 4 kan kalau malam nih. Wa in shalla naharon, kalau salat nahar di siang hari, fayataharrumu, maka takbiratul ihramnya wahidun, sekali, 4 rakaat sekali takbiratul ihram. Watashahudun wahidun, dan juga tasahudnya sekali, arba'a rakaatin ya, yakni 4 rakaat, jumlatan wahidatan, sekaligus. Walaha, abisin dulu tanggung. Walaha, dan bagi sholat tasbih itu kaifiyatani, ada 2 cara. Al-ula taharrumun, tumma, baru dijelaskan kaifiyatani, sampai situ dulu barangkali. Jadi siang juga boleh 2 rakaat, bukan kagak boleh. Cuma kalau mau 4 rakaat, caranya nanti diajarin. Jadi sholat tasbih itu ada 2 cara. Cara kalau di malam hari itu dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena kata Nabi, sholatul lail itu masna, sholat di malam hari 2 rakaat, 2 rakaat ya. Kalau siang boleh 4 rakaat sholat tasbih, jadi 4 rakaat boleh, 2 rakaat, 2 rakaat juga boleh. Sama halnya sholat sunat duha, boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh 4 rakaat salam. Berarti kalau dia pakai yang maksimal 8 rakaat, cuma 2 kali salam ya, 4 rakaat sekali salam ya, nggak ada tengahnya, langsung aja ya, jangan ada tengahnya kayak sholat isya atau sholat asar, enggak. Jadi nggak ada tasyahud awal, langsung tasyahud akhir ya, itu 4 rakaat ya. Kemudian 4 rakaat lagi salam, dan 8 rakaat. Itu untuk sholat duha. Kalau sholat tasbih cuma 4 rakaat, cuma sekali salam aja berarti ya. Inilah barangkali ya yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Terutama adalah kita sekarang berada di 10 hari yang pertama. Masih banyak kesempatan. Hari ini baru tanggal 2 Zulhijjah ya, masih ada waktu seminggu lagi ya, bulan Dzulhijjah. Kita memperbanyak di samping sholat-sholat sunnah, infak sedekah, tilawatil Quran, tahajud, kemudian berbuat baik kepada orang, sedekah, dan apa aja lah yang bisa kita lakukan kebaikan, kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini ya. Dan nanti yang paling besar adalah juga kita kurban ya, kurban, dan saudara kita yang mampu haji, pelaksanaan haji ya di bulan Dzulhijjah ini ya. Mereka tanggal 10-nya itu dari dari Arafah, kemudian
malam tanggal 10 malam takbiran itu dibawa ke Muzdalifah, mau ke Mina lewatin Muzdalifah mencari kerikil, tapi mudah-mudahan jangan sampai tahun lalu ya. Tahun lalu itu di Muzdalifah sampai mobilnya nunggu mobil sampai siang dan panasnya 40 derajat, banyak yang kelenger, banyak yang mati, nggak kuat panas kayak dipanggang ya. 40 derajat dan kagak ada pohon di sana. Kalau kita di sini bisa ngadem di pohon ya, di aungan ngadem. Di sana mah kagak ada, semuanya rata, semuanya gunungan semua ya. Ini luar biasa tahun lalu ini ya. Jadi mobilnya kata alasannya macet. Kalau dulu sih kami itu haji memang turun cari batu, tapi naik lagi ya ke mobil ya. Kemudian naik ke mobil tuh mobilnya nggak jalan, memang nungguin di situ gitu. Itu kan bermalam di Muzdalifah, pokoknya adalah itu bagian dari wajib haji ya. Bermalam di Muzdalifah, pokoknya mobil berhenti tengah malam, bukan bermalam tidur situ, enggak. Udah selesai jam 12 malam lewat ya, lewat tengah malam lah. Nah, kemudian setelah cari kerikil balik lagi ke mobil langsung ke Mina. Ya, enggak pakai ditinggal. Ini katanya karena banyak rombongan ya, jadi pakai ditinggal, mobilnya kurang barangkali. Ya udah, macet, terjebak sampai berjam-jam, jamaah yang jadi korban ya. Sekarang lain lagi korbannya yang visa ya, artinya bukan visa buat haji, visa buat umrah atau ummal atau apa itu. Kemudian sekarang diperketat nih, dikontrol ya sama polisi dari kerajaan Arab Saudi ya. Itu ada 4 mobil itu dipulangin lagi, nggak jadi haji, suruh balik ke negaranya. Gimana itu, bayarnya mahal lagi ya, bukan murah bayarnya ya. Karena ini pisahnya itu ya kayak KTP lah, kita pisah di sana ya, diperiksa gitu, izin untuk kita berkeliaran di sana gitu kan. Pisahnya pisah haji mestinya ya. Itu diperiksa di mobil-mobil, kemudian di hotel-hotel, bahkan ada hotel yang ditutup ya karena menerima pisah-pisah yang seperti itu. Nah, ini yang kesalahannya kita juga ya. Mau haji pakai visa yang lain, jadi kan bejubel orang juga kan, udah dibatasi, tiap negara ada dibagi-bagi kuotanya sekian dan itu juga dibagi lagi kepada nanti kuotanya itu kepada haji ya, haji yang sifatnya haji reguler ya, ada haji yang sifatnya haji plus ya. Haji plus itu masih pakai nunggu juga, haji plus pakai 1-2 tahun gitu kan. Dari haji puroda ini yang langsung kita tahu pakai visanya visa apa. Dan itu puroda ya mahal, 400 juta, 500 juta. Berangkat memang begitu nyetor, tapi mahal banget, ratusan juta. Nah, inilah yang artinya evaluasi dari kita. Udah begitu, pemerintah itu kan dibicarakan bahwa haji plus itu diberikan kuota yang mestinya untuk bagian haji reguler yang sudah nunggu puluhan tahun harusnya dikasih mereka, karena memang hak mereka. Itu dijual sama haji plus. Astagfirullahaladzim, itu kan orang nunggu lama-lama ya, kemudian haknya itu kagak dikasih. Gimana kalau gitu pikirannya? Emang dari kita juga pada kagak bener sih ya. Jadi ya Allah perlihatkan gitu. Kalau ibadah dengan cara-cara yang curang ya kayak begitulah jadinya. Wallahu a'lam bishawab ya, mudah-mudahan ya kita terhindar dari hal tersebut ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. وعفونا يا كريم وعفونا يا رحمن وعفونا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة أن تجعل جميع أعمالنا وعباداتنا وحركاتنا وسكناتنا وحياتنا ومماتنا خالصة لأجلك ولرضاك وأنت راض عنا يا الله يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.